Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar, pernahkah engkau bertanya, mengapa seseorang dari negeri jauh tiba-tiba datang, lalu menanamkan cintanya di hati yang sederhana? Pernahkah engkau membayangkan, bagaimana mungkin seorang pemandu wisata yang hidup dalam kesederhanaan justru dipilih oleh seorang janda muda kaya raya sebagai imam hidupnya? Dewa menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit di pinggiran Gianyar, suara angin Bali bersatu dengan detak jantungnya yang tidak beraturan. Sebuah pesan suara baru saja masuk. Aku tahu ini terdengar gila, Dewa, tapi aku ingin kau menjadi suamiku. Will you? Dewa duduk terpaku. Matanya membelalak. Ia memutar ulang pesan itu, seakan tidak percaya bahwa suara itu benar-benar dari Natalia, turis Rusia yang baru ia antar keliling Bali 2 minggu terakhir. Ya Allah, apa ini ujian atau anugerah? Bisik Dewa, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang tak ia mengerti. Kita kembali ke 2 pekan sebelumnya. Hari itu langit Bali cerah. Awan-awan berjalan pelan di atas hamparan sawah Ubud. Dewa, pria sederhana dari Klungkung, mengikat helm pada motornya dan menunggu tamu asing yang dipesan lewat aplikasi tur. Namanya Natalia, wanita asal Rusia, katanya ingin tur budaya, bukan hanya foto-foto. Ketika Natalia turun dari mobil bandara, Dewa sempat terpaku. Wanita itu tinggi, mengenakan gaun putih tipis, dan menatap Bali seolah sedang menatap rumah yang lama ia cari. Senyum tipis menghiasi bibirnya. "Hai, you must be Dewa," katanya dengan aksen Eropa Timur yang tegas namun lembut. Dewa hanya tersenyum dan mengangguk. "Selamat datang di Bali. Semoga Mbak Natalia betah." Hari-hari berikutnya, Dewa mengajak Natalia menjelajah Bali dari Ubud, Kintamani, hingga Uluwatu. Tapi yang membuat Natalia jatuh hati bukanlah Bali, melainkan Dewa sendiri. Natalia sering memandangi Dewa diam-diam, terutama saat Dewa sedang membaca doa sebelum makan, atau saat ia menjelaskan sejarah pura dengan penuh rasa cinta. Satu hari, ketika mereka duduk di ayunan Tegalalang, Natalia bertanya pelan, "Dewa, why do you smile every time you see the sky?" Dewa menjawab, "Karena setiap kali melihat langit, aku merasa Allah sedang menatapku." Natalia terdiam. Sejak saat itu, cara pandangnya terhadap Dewa berubah. Ia bukan sekadar pemandu wisata. Ia adalah pria yang entah bagaimana, membuat jiwanya merasa damai. Dan kini, setelah semua perjalanan itu, Natalia mengirim pesan suara memintanya menjadi suami. Dewa menatap langit malam. Bintang-bintang seolah berkedip memberi isyarat. Tapi benarkah ini jalan yang harus ia tempuh? Pagi itu embun masih menggantung di daun-daun padi ketika Dewa mengantar Natalia ke Tegalalang. Langit sedikit mendung, namun Natalia tampak berseri. Ia mengenakan kain batik yang baru saja ia beli di pasar seni, memaksakan diri untuk tampil seperti wanita Bali. "Apa aku terlihat seperti orang lokal?" tanyanya sambil tersenyum malu. Dewa menoleh cepat, lalu tertawa ringan. "Mungkin lebih mirip penduduk Gianyar daripada turis Rusia." Natalia terkekeh, dan tanpa terasa, tangan mereka hampir bersentuhan saat berjalan di pematang sawah yang sempit. Ada diam di antara mereka. Tapi itu bukan diam yang hampa, melainkan tenang, seperti 2 hati yang mulai berdetak dalam irama yang sama. Di tengah bentangan hijau yang menghampar, Natalia berhenti dan memejamkan mata. "Dewa, can I ask you something strange?" Dewa mengangguk pelan. "Silakan. Do you think souls can recognize each other, even when they come from different corners of the world?" Dewa menatap wajahnya. Sekilas, matanya tampak menyimpan luka lama. Ia menjawab dengan suara pelan, "Jika Allah mengizinkan, bahkan daun yang terpisah di 2 pohon pun bisa bertemu di tanah yang sama." Natalia terdiam. Lalu dengan suara serak ia berkata, "Aku kehilangan banyak dalam hidupku, Dewa. Suamiku meninggal 2 tahun lalu. Kami tidak bahagia, tapi hidup kami kaya.
Rumahku di Moskow besar, kosong, dan dingin. Tapi di sini, aku merasa hangat. Dewa mendengarkan dengan hati yang terbuka, meski dalam dirinya bergetar oleh kenyataan bahwa perempuan ini bukan sembarang orang. Ia datang dengan luka, tapi juga dengan pilihan-pilihan yang bisa mengguncang hidup seorang laki-laki sederhana seperti dirinya. Hari itu, sebelum kembali ke hotel, Natalia meminta satu hal. Bolehkah besok aku ikut salat subuh bersamamu? Dewa terdiam. Pertanyaan itu terlalu dalam, terlalu tiba-tiba. Tapi ada ketulusan yang tak bisa ia tolak. Kalau kau benar-benar mau, aku akan jemput jam 4 pagi, katanya singkat. Natalia mengangguk dan tersenyum. I want to know what makes you cheerful. Malamnya, Dewa berdoa lebih lama dari biasanya. Sujudnya terasa berat. Ia tidak tahu arah takdirnya, tapi ia tahu ada sesuatu yang sedang bergerak dalam hidupnya. Sebuah alur yang tidak ia minta, tapi perlahan mulai ia ikhlaskan. Langit masih gelap ketika Dewa menunggu di depan hotel kecil tempat Natalia menginap. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 4:05. Jalanan masih sunyi, hanya suara serangga malam yang bersahutan. Tak lama kemudian, pintu hotel terbuka. Natalia melangkah keluar dengan pakaian yang sangat sederhana. Kerudung tipis warna abu, baju lengan panjang yang tampak baru, dan raut wajah yang penuh harap. Is this okay? Tanyanya pelan. Dewa mengangguk, sedikit terharu. Lebih dari cukup. Sepanjang perjalanan menuju masjid kecil di pinggir hutan, mereka nyaris tak bicara. Hanya ada detak jantung dan desir angin subuh yang menemani. Natalia menggenggam tas kecilnya erat. Matanya tak berhenti menatap langit yang mulai berubah warna. Sesampainya di masjid, Dewa memintanya menunggu di ruang wanita yang dipisah oleh tirai bambu. Seorang ibu jamaah membantu Natalia mengenakan mukena. Dewa melangkah ke saf depan. Tak lama, suara adzan berkumandang. Suara muadzin yang lirih seolah menembus dada Natalia. Ia menutup mata, air matanya jatuh tanpa suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang berdiri di depan sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah ia miliki. Setelah salat selesai, Dewa kembali menghampirinya. Natalia tidak banyak bicara. Ia hanya menunduk. Dan ketika mereka berjalan keluar dari masjid, ia berkata, I don't know what just happened, but I feel something breaking inside me. In a good way. Dewa menoleh padanya dan berkata lembut, kadang hati harus pecah dulu sebelum cahaya masuk. Natalia memandangnya lama, lalu tersenyum sambil mengusap matanya. Dewa, you are dangerous. You know that. Bahaya yang bagaimana? Tanya Dewa tertawa kecil. Dangerous, karena kamu membuat aku ingin tinggal. Hari itu mereka sarapan di warung kecil, duduk di bangku kayu sederhana. Natalia memesan nasi jinggo, dan makan dengan tangan seperti Dewa ajarkan. Rasanya seperti makan di rumah, katanya dengan lidah belepotan, tapi hatinya bersinar. Sebelum berpisah siang itu, Natalia menyentuh lengan Dewa dengan hati-hati dan berkata, If one day, I ask you something very serious, will you consider it? Dewa menatap matanya. Dalam hatinya, ada guncangan yang belum ia mengerti. Kalau itu baik untuk kita dan Allah meridhai, aku akan pertimbangkan. Natalia hanya tersenyum kecil, lalu berbalik masuk ke hotel. Tapi Dewa tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Matahari hampir tenggelam di balik bukit ketika Natalia mengirim pesan ke Dewa. Hanya satu kalimat. Can we talk tonight? Alone. Dewa membalas singkat. Ya, saya jemput jam 7. Tangannya sempat bergetar menulis balasan. Ada firasat kuat bahwa malam ini bukan malam biasa. Natalia sudah menunggu di depan hotel saat Dewa tiba. Ia mengenakan pakaian yang sopan, rambutnya diikat ke belakang, dan wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Let's go somewhere quiet, katanya. Dewa mengajak ke tepi pantai Padang Galak. Di sana angin laut bertiup pelan, ombak berdesir halus,
dan cahaya bulan menerangi pasir putih. Mereka duduk di atas tikar kecil yang selalu dibawa Dewa di bagasi motornya. Natalia membuka percakapan dengan suara rendah. Dewa, aku bukan gadis suci. Aku pernah menikah, pernah gagal, pernah terluka. Tapi aku tahu saat hati merasa aman dengan seseorang, itu bukan kebetulan. Dewa diam. Matanya menatap garis laut jauh di depan. Lalu Natalia melanjutkan. Saat pertama kali kau menyebut nama Allah di depan langit, aku merasa asing tapi juga rindu. Aku tidak tahu apa itu iman, tapi aku tahu apa itu ketenangan. Dan kau membuatku tenang. Kemudian, Natalia menarik napas panjang. Aku tidak tahu budaya kalian. Apakah wanita boleh mengungkapkan lebih dulu? Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama. Dewa, would you marry me? Pertanyaan itu jatuh seperti ombak yang menghantam batu karang. Tidak lembut, tapi jujur. Dewa menoleh perlahan, wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Maaf, aku hanya seorang pemandu. Hidupku sederhana. Keluargaku biasa saja. Apa kamu benar-benar tahu apa yang kamu minta? Natalia menatapnya dalam-dalam. Aku tidak butuh kekayaan. Aku butuh imam. Dan aku melihatmu sebagai itu. Lama mereka terdiam. Hanya suara laut yang menjadi saksi. Dewa menunduk. Hatinya bimbang. Ia tahu, menikahi wanita seperti Natalia bukan sekadar keputusan pribadi. Ada keluarga, ada pandangan orang, dan ada perbedaan besar yang membentang di antara mereka. Namun, malam itu ia tidak memberi jawaban. Ia hanya berkata, berikan aku waktu 1 malam untuk berbicara dengan Allah. Natalia mengangguk. Ia tidak marah. Ia tahu, pria di hadapannya bukan tipe yang memutuskan berdasarkan rasa, tapi karena doa. Dan malam itu, di sajadah kecil yang sudah mulai usang, Dewa sujud lebih lama dari biasanya. Hatinya menangis. Ya Allah, jika ini ujian, beri aku sabar. Jika ini anugerah, beri aku petunjuk. Subuh berikutnya terasa berbeda. Dewa melangkah keluar dari rumahnya dengan hati yang gemetar, membawa satu keputusan yang lahir dari istiharah panjang dan air mata. Langit Bali masih gelap, namun ada sinar lembut yang mulai menyelinap dari ufuk timur. Setelah salat, ia mengirim pesan pada Natalia. Bertemu di tempat biasa. Setelah matahari terbit. Pantai Padang Galak pagi itu sunyi. Hanya debur ombak yang lembut dan sepasang camar yang terbang rendah. Natalia sudah ada di sana. Mengenakan jaket tipis dan celana panjang krem, matanya seperti menyimpan harap yang rapuh. Saat Dewa tiba, ia langsung berdiri, seolah tak sabar menunggu jawaban. Namun Dewa justru berjalan pelan, duduk di atas pasir, dan menepuk tempat di sampingnya. Natalia duduk tanpa suara. Lalu Dewa berkata, semalam aku tidak tidur. Aku berbicara dengan Allah tentangmu. Natalia menatapnya penuh cemas. Menanti. Dewa menghela napas, lalu berkata pelan, kalau kau bersedia meninggalkan duniamu untuk masuk ke dunia yang sederhana ini, kalau kau siap menerima jalan yang mungkin tidak mudah, maka aku siap jadi suamimu. Natalia menutup mulutnya. Matanya langsung berkaca-kaca. Are you sure? Really? Bisiknya nyaris tak terdengar. Dewa mengangguk. Dengan syarat. Kau belajar tentang Islam. Bukan karena aku, tapi karena Allah. Dan kita tidak perlu pesta. Kita mulai dengan akad yang sederhana, di hadapan saksi, dan sujud bersama. Natalia menangis. Tapi itu bukan tangis sedih. Itu adalah tangisan wanita yang akhirnya menemukan tempat pulang. I'll learn. I promise. I already started reading Quran in English. Dewa, this is not Sudan. This is right. Dewa menunduk, mengucap syukur dalam hati. Maka biarkan aku yang datang ke keluargamu di Rusia. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai calon imam yang bertanggung jawab. Natalia memeluknya singkat, lalu cepat-cepat melepaskan.
Maaf, aku lupa. Dewa tertawa pelan. Tidak apa-apa. Tapi nanti, kalau sudah halal, baru boleh lebih lama. Mereka tertawa. Suara mereka bercampur dengan ombak, dan pagi itu, langit Bali menyaksikan janji yang tak diucapkan dengan kemewahan, tapi dengan keyakinan. Hari itu, halaman kecil di belakang rumah Dewa dihias dengan janur kuning sederhana. Beberapa tetangga membantu menyiapkan tikar dan air minum. Tak ada panggung, tak ada musik, hanya udara sejuk dan ketulusan hati. Natalia duduk di ruangan terpisah, mengenakan kebaya putih yang ia pesan khusus dari penjahit desa. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipulas ringan oleh tetangga yang sudah seperti ibu sendiri. Ia tampak gugup, tapi tenang. Dewa mengenakan baju koko putih dan sarung songket. Di hadapannya, penghulu dari kantor KUA setempat duduk dengan senyum hangat. Saksi dari kedua pihak sudah hadir. Natalia telah bersyahadat beberapa hari sebelumnya, dalam prosesi kecil yang khusyuk di masjid desa, disaksikan oleh warga dan sahabat Dewa. Siap, Dewa? Bisik seorang tetua desa di telinganya. Dewa mengangguk. Suaranya mantap saat ia mengucap ijab kabul. Aku terima nikahnya Natalia binti Nikolai dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin perak dibayar tunai. Suasana hening. Lalu para saksi menjawab serentak. Sah? Air mata mengalir di pipi Natalia dari balik tirai saat ia mendengar ucapan itu. Ia tahu, ini bukan hanya tentang status baru. Ini adalah awal dari hidup yang benar-benar berbeda. Setelah akad selesai, Natalia keluar dari ruangan dan berjalan pelan menuju Dewa. Ia menyentuh tangannya, lalu mengecup punggungnya dengan penuh hormat. Nah, I am your wife, bisiknya. Dewa menatap matanya dan menjawab, dan aku akan jadi pelindungmu, dunia dan akhirat. Malamnya, mereka duduk di serambi rumah. Tak ada bulan madu mewah, hanya kopi hangat dan suara jangkrik yang menemani. Natalia menyandarkan kepalanya di bahu Dewa. Aku pernah punya rumah besar. Tapi malam ini, aku merasa baru pertama kali punya rumah yang sebenarnya. Dewa mengusap rambutnya dengan lembut. Karena rumah bukan soal bangunan, tapi hati yang saling menerima. Malam itu, dua hati yang jauh asalnya, telah dipersatukan. Tak karena dunia, tapi karena niat kembali pada Allah bersama-sama. 3 bulan setelah akad yang sederhana itu, kehidupan Dewa dan Natalia berubah, tapi bukan seperti dongeng yang penuh kemewahan. Mereka tinggal di rumah kayu kecil warisan orang tua Dewa, dikelilingi kebun pisang dan suara ayam jantan tiap pagi. Natalia kini mengenakan hijab. Ia belajar setiap hari, mulai dari membaca huruf hijaiyah hingga memahami makna surah-surah pendek. Ia menulis catatan kecil dalam bahasa Inggris di pojok mushafnya. Di setiap salat, ia berdiri di belakang Dewa, tak sempurna dalam gerakan, tapi utuh dalam niat. Dewa masih bekerja sebagai pemandu wisata. Hanya saja, kini ia memilih tur-tur khusus yang tidak menyibukkannya berhari-hari. Waktu pagi dan sore lebih banyak dihabiskan di rumah, mengajarkan Natalia wudhu yang benar, menanam sayuran bersama, atau sekadar bercerita tentang kisah para sahabat Nabi. Suatu sore, Natalia pulang dari pasar desa dengan membawa sekeranjang sayur. Ia tampak kelelahan, namun senyumnya merekah saat melihat Dewa sedang menyapu halaman. You know, katanya sambil duduk di tangga rumah. I used to think love means flowers, dinner, and traveling. But now love is sharing the last mango, praying together, and folding your sarung. Dewa tertawa. Cinta itu bukan apa yang ditampilkan di layar, tapi apa yang kau lakukan ketika tidak ada yang menonton. Suatu malam, Natalia memeluk Dewa dari belakang saat ia selesai membaca Al-Quran. Ia berkata, aku pernah takut kehilangan segalanya saat datang ke Indonesia. Tapi sekarang aku takut jika suatu hari aku jauh dari hidayah ini. Dewa membalik tubuhnya, menatap wajah istrinya yang sudah mulai fasih mengucap doa-doa pendek. Selama kita saling ingatkan, dan saling rangkul dalam taat, insya Allah hidayah itu tidak pergi. Beberapa tahun berlalu. Natalia kini mengajar bahasa Inggris gratis di musala kampung.
Warga sudah memanggilnya dengan nama baru, Nur Latifah. Ia tidak lagi janda Rusia yang tersesat, tapi istri dari dewa, pemandu wisata yang berubah menjadi pembimbing kehidupan. Dan di setiap azan subuh yang membangunkan mereka dari tidur, Natalia selalu membuka mata lebih dulu. Lalu ia berbisik lembut kepada dewa. Wake up, imamku, mari kita temui pagi bersama Allah. Di bawah langit Bali yang dulu mempertemukan mereka, kini mereka hidup dalam naungan kasih sayang yang tidak dimulai dari harta, tapi dari satu nama yang menyatukan semuanya, Allah.